bisa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman juragan online ya. Eh, kita bertemu lagi ya dengan kita ya dengan juragan online dengan webinar juragan online malam hari ini. Dan alhamdulillah setelah dulu bulan puasa kita setiap hari bertemu dan sekarang setelah Lebaran ya kita kita bertemu lagi. Oh ya, saya ucapkan juga ya kepada teman-teman juragan online minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ini pertemuan pertama kita setelah Lebaran ya, setelah kita kemarin banyak dengan webinar, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dan nanti insya Allah kita akan tetap mengadakan webinar ini, kita akan sharing-sharing ilmu dengan teman-teman semuanya dengan pemateri-pemateri yang luar biasa juga yang sudah bersedia bergabung dengan kita ya, dengan kita semua untuk berbagi ilmunya dan nanti insya Allah kita akan seminggu sekali rencananya, tapi nanti akan ada plannya lagi, akan beberapa materi-materi lagi yang mau gabung juga insya Allah. Alhamdulillah. Dan saya ingat lagi teman-teman ya, webinar ini kita adakan untuk apa ya, menggalang donasi ya. Kita menggalang donasi selain teman-teman mendapatkan ilmu, tapi teman-teman semuanya bisa mendonasikan sebagian rezekinya untuk kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nah, kita tidak bisa memungkiri ya bahwa COVID-19 ini sangat memukul banyak pihak, banyak lini, dan banyak sekali saudara-saudara kita yang terdampak yang cukup berat ya di masa pandemi ini. Dan alhamdulillah kita juga kerjasama juga dengan Rumah Zakat. Nanti insya Allah donasi teman-teman akan disalurkan melalui Rumah Zakat. Dan alhamdulillah sekarang donasi sudah terkumpul sekitar 7.850.000 sekian. Dan nanti itu semuanya kita serahkan kepada Rumah Zakat dan nanti Rumah Zakat akan membagikannya, akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Nah, insya Allah nanti berkah juga kepada teman-teman yang berdonasi di sini, selain mendapatkan ilmu, juga akan mendapatkan keberkahan dengan membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Oke, alhamdulillah hari ini kita kedatangan pemateri yang keren sekali ya teman-teman. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai dunia aplikasi di Indonesia ini. Ya, beliau adalah Arif Pratamajati, Mas Arif. Nah, sekarang beliau adalah software engineer OI Indonesia dan juga co-founder perusahaan UX Maker, yaitu salah satu perusahaan pembuat aplikasi di Indonesia. Nah, ya ini pengalaman yang lumayan menarik juga. Beliau adalah software engineer di Traveloka dan technical architect IBM Linkstream Analytics dan juga backend engineer Databot Mediatex dan juga software engineer Pixel Indonesia. Ini pengalaman beliau. Jadi nanti pemateri kita malam hari ini akan punya banyak pengalaman di bidang aplikasi ya, pembuatan aplikasi. Beliau sudah punya beberapa pengalaman di bawah perusahaan yang pembuatan aplikasi. Oke, mungkin sebelum beliau masuk ya, saya mau absen dulu nih. Mungkin ada teman-teman yang sudah hadir, siapa aja nih? Oke, nggak apa-apa. Oke, mungkin langsung aja ya. Kita undang pemateri kita malam hari ini. Oke, monggo silahkan masuk Mas Arif. Oke, alhamdulillah. Oke, halo, assalamualaikum Mas Arif. Suaranya masih di mute. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah sehat dan masih di rumah saja. Wah, cara Jakarta PSBB ya, PSBB nggak bisa kemana-mana dan full walaupun ini. sudah mulai dilonggarkan sih beberapa hari terakhir. Kemarin udah ada Jumatan beberapa lokasi ya yang zona hijau. Oh, Ya, tapi jadi tetap aja kan, tetap waspada di rumah juga. Tetap terus kalau di masjid ya ada jaraknya, ada cuman setengah kapasitas dan lain sebagainya.
Oh, Ya oke. Hmm. secara personal sih saya masih sangat pas-pas sih. Jadi kayak ya Ya, let's see dulu lah. lebih aman tetap di rumah lah, meskipun Ya. ada pelonggaran, tapi lebih lebih aman tetap di rumah itu. Mm-mm. Oke. Nah, uh, nah kali ini kita sudah hadir ya teman-teman dengan pemateri malam hari ini, yaitu Mas Harif Pratamazati. Nah, dengan tema adalah Moment of Slowing Down. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Mas Harif Oh kepada ya. teman-teman semuanya, biar teman-teman tahu ya sebenarnya siapa nih Mas Harif. Dan ini pengalamannya menarik juga. Biasanya kita kemarin ngobrolnya tentang digital marketing ya, tentang digital marketing, Ya. tentang Betul. marketing dan sebagainya. Ini malam hari ini kita akan lebih ngobrol ya tentang pandemi ya, tentang pandemi, dan juga mungkin bisa berbagi pengalaman juga gimana sih dunia aplikasi ya, terutama di dunia seperti ini kan Mas Arif punya beberapa pengalaman yang emang berkaitan dengan aplikasi ya. Ya. Nah, mungkin biar teman-teman semuanya tahu ya, karena banyak sekali sih saya nemui dari teman-teman jurnalis yang wah mau bikin aplikasi nih. Saya mau bikin bisnis aplikasi kayak gini nih. Mau buat aplikasi kayak gini. Nah, mungkin nanti bisa sharing-sharing juga sih Mas Arif kayak gitu. Oke, monggo bisa perkenalan dulu Mas Arif. Oke. Ya, perkenalan, nama saya full name Arif Pratamazati, bisa dipanggil Arif. Bisa juga beberapa orang manggil saya PZ karena dulu ada padanan nama Arif. Yaudah saya singkat nama saya. Jadi ya kan Arif Pratamazati, singkat belakangnya doang PZ. PZ. Oh, panggilannya Ya, PZ gitu ya. ya beberapa orang manggil PZ. Pengalaman sih saat ini di OU Indonesia tadi udah dijelaskan sih, software engineer. Terus ya bikin satu company juga bareng sama teman. UI UX consulting agency namanya UX Marker, based on di Jogja, Jakarta, semenjak 2-3 tahun yang lalu lah. Gitu. Ya pengalaman yang lainnya sih secara personal saya lebih di software engineer, specifically lebih ke backend engineer sih. Ya beberapa pernah nge-handle masalah front end. Dan ya so far di project management, intinya berkutat di masalah pembuatan barang-barang Aplikasi. halus. Yes. Barang-barang halus atau mungkin aplikasi yang sekarang dinikmati oleh teman-teman mungkin ya. Ya. Oke, Gitu. menarik. Nah, mungkin sebelum masuk ke pemateri nih, tadi kan Mas Arif sudah menyiapkan presentasi ya, Oh beberapa ya, materi untuk yang materi, saya mau jelaskan. Oke. Sebelum saya diminta isi ini, saya pengen lihat. Saya minta Yayan dulu kemarin tuh sebelum diminta bikin materi, aku kasih dulu dong ini apa kira-kira pemateri lain materinya kayak gimana gitu. Mostly kok ternyata marketing. Saya nggak ngerti Emang sekali. Gak apa-apa. itu bukan bidang saya. Terus akhirnya ya daripada saya jelasin masalah software yang dalam-dalam dan lain sebagainya, saya cari topik yang lumayan general akhirnya. Akhirnya ya kita nanti bahas judulnya sih The Moment of Slowing Down. Slowing down. Ya, nanti kayak kita bahas lah pengalaman apa yang saya pelajari sih, terutama apa yang saya pelajari dan saya lihat selama masa pandemi dan kemungkinan ke depan post pandemik nanti kayak gimana kayak gitu. Nanti kalau masalah pembuatan aplikasi dan lain sebagainya yang berminat diskusi secara terpisah mungkin bisa dibikinkan lagi ininya. Siap, boleh. Itu menarik sekali Mas. Soalnya emang gini, emang banyak sekali teman-teman yang masih awam ya tentang pembuatan aplikasi. Ya, kita tahu lah, kita ada beberapa bisnis yang sekarang udah raksasa ya, kayak katakanlah Gojek, terus Grab dan sebagainya. Dan saya lihat juga di lokal ya, di lokal itu muncul sekali aplikasi-aplikasi kayak Gojek kayak gitu. Banyak. Mostly ada yang pakainya website ya, atau mungkin yang sederhana atau gimana. Ya sebenarnya banyak sekali sih yang awam sih. Oh, gimana sih? Masa gini,
oh, ada yang bilang, Mas, aku mau bikin aplikasi kayak gini, Mas, kayak gini gini gini. Mhm. Pemikirannya itu padahal bikin aplikasi ribet banget lah pasti Mas ya, dan Ya, developnya juga nggak murah ya pasti. Oke, menarik ini, mungkin next kita bahas bahas di ya, kayaknya bakal boleh lah. panjang nih kalau bahas tentang Bahas itu ya. bahas startup, Mungkin startupan lah. berarti kita undang lagi, oke Mas ya, nanti kita undang lagi, Ya, kita gampang. bahas bahas tentang itu. Oke, siap. Ini menarik ini Bisa soalnya. diatur. Ya, oke oke oke. Soalnya ya ini kita berbagi dengan teman-teman juga ya, biar biar apa namanya, bahwa oh ternyata dunia aplikasi itu seperti ini dan sebagainya kayak Yap. gitu sih. Heeh. Dan Oke mungkin dan apa ya? Kalau dilihat aplikasi sebagai startup itu sebenarnya bukan cuma aplikasi, tapi bisnis. Dan bisnis itu bukan cuma lu bisa bikin aplikasi dan lu bisa bikin startup, enggak. ya. Itu super kompleks lah di belakangnya. Nanti lah Saya lain kesempatan. pemahamannya gitu, saya mau bikin Oke. startup aplikasi nih gitu kan ya. Hmm. Oke siap. Orang-orang tuh Itu pengennya bikin ya benar startup. gitu. Kalau bikin aplikasi gampang. Tinggal Oh kamu belajar ya. cari online course, belajar 1-2 bulan udah bisa lah. Udah Selesai. bisa bikin aplikasi. Tapi bikin bisnis tuh Oke, susah. siap nanti Gitu. di next webinar mungkin kita bisa bahas itu. Ya. Oke. Mungkin biar nggak terlalu malam juga nih Mas, Hmm. teman-teman. Nah, mungkin bisa sharing-sharing aja. Tadi kita lihat beberapa materi-materinya menarik nih. Sama nge-share beberapa apa ya, berita-berita kayak gitu ya. Oke. Ya. Ya intinya Siap. aku pengen nge-share aja sih apa yang tak lihat kemarin dan selama masa Bakalan pandemi. perubahannya seperti apa kayak gitu ya. Iya, Kira-kira. betul. Coba Oke. tak mulai dari slide. Ya, siap. Habis itu kita mungkin Monggo Mas. diskusi lah ya. Ya, siap. Ini Kita slide-ku diskusi. udah langsung ya. Ya, langsung. Kalau aku mau present, kelihatan nggak? Bisa. Kelihatan. Oke, kelihatan Mas. Oke, mantap. Oke, ya teman-teman juragan online ya? Ya, juragan online. Oke, juragan online. Oke, ya gimana ya bilangnya? Nggak bisa dipungkiri sih. Jadi era saat ini emang mungkin salah satu cobaan terbesar umat manusia ya di masa apa setelah era teknologi. Jadi kayak pandemi terakhir itu flu Spanyol tahun 1917 1920 kalau nggak salah. Kayak itu mungkin 100 tahun yang lalu. Dan itu event itu kita masih dijajah sama Belanda. Ketika itu terjadi tuh kita masih namanya Hindia Belanda dan approximate kita kena 3 juta orang yang terdata. Itu zaman itu. Dan ekonomi pada saat itu sangat amat beda, nggak kayak sekarang yang super kapitalis kan. Ekonomi pada saat itu ya secara global satu perusahaan gede banget adalah VOC kan. Dan emang mereka cuma menguasai satu sumber daya alam yang sangat gede yaitu di negara kita. Dan ya intinya financial banking dan sebagainya nggak se-interconnected sekarang lah. Jadi efeknya mungkin secara ekonomi nggak semasif saat ini. Oke. Ya, kenapa judulnya Moment of Slowing Down? Karena gini sih. Kayak saya juga ngerasain 3 bulan terakhir semuanya melambat. Semua melambat. Jadi kayak grow startup melambat, bahkan minus. Ekonomi melambat, bahkan minus. Kita juga ngapa-ngapain nggak bisa. Maksudnya kita emang dihambat buat stay di tempat tinggal masing-masing gitu. Dan itu ya kayak ya semuanya jadi sangat amat terbatas. Itu kenapa judulnya Moment of Slowing Down. Dan background story-nya sebenarnya tidak lain dan bukan adalah karena SARS-CoV-2. Jadi sebenarnya dia tuh versi 2.
versi satunya udah pernah nyerang kita zaman dulu. Oh, yang dulu itu ya, virus SARS itu ya, yang SARS, yes. sempat bikin heboh juga Ya. itu ya. SARS heboh, tapi dampaknya masih bisa inilah diatasi sama negara kita zaman pas itu. Jadi SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Disclaimer, saya software engineer, saya bukan financial analyst, saya bukan medical scientist. Jadi kayak semua yang ada di kita bahas di sini benar-benar pure apa yang saya lihat dari kacamata saya, seorang software engineer, seorang ayah dan seorang suami gitu. Jadi kayak saya pengen nge-share aja. Dan mungkin beberapa terms yang sering kita dengar adalah Wuhan. Kan? Kayak semua all of this kind of things start from Wuhan gitu. Dan jujur saya benar-benar sudah memantau dari bulan Desember sebenarnya. Desember 2019. Oh, tentang ini ya. Ini ya. Aku tuh udah, jadi jujur di rumah tuh nggak ada TV kabel, cuman tak copot HDMI-nya. Aku lebih nyolok, lebih sering lihat ke YouTube. Dan di Desember tuh udah mulai banyak tuh trending berita yang nyeritain si dulu tuh nyebutnya tuh pneumonia Wuhan. Jadi nggak ada COVID-an kayak gitu. COVID-19 kan dari ya. WHO kan. COVID-19 kan dari WHO kayak bulan Februari gitu baru dibilang COVID-19. Jadi kayak gitu. Kayak Wuhan, saya udah ngelihat dari Desember, Januari kok ini berita masih ada. Aku udah jujur udah ngerasa nggak enak nih, waduh. Nih jangan-jangan nih ntar. Terus jujur, oke, itu pertama ya. Jujur, dari tahun 2019 pertengahan, aku udah mantau banyak berita yang bilang tahun 2020 bakal ada resesi, bakal ada krisis global lah. Jadi sebenarnya prediksi krisis global itu udah ada dari tahun 2018. Karena pattern ekonomi dunia itu krisis setiap 10 tahun. Per 10 tahun ya. Misalnya ritmenya per 10 tahun gitu ya. Iya, kita lihat deh. Tarik mundur deh. Krisis terakhir sebelum tahun ini adalah 2008. 2008 tuh Amerika krisis gede, cuman impact-nya di kita nggak terlalu gede. Di Amerika ada krisis mortgage lah, kayak mereka ambruk gara-gara cicilan rumah banyak yang nggak dibayar. Jadi ekonomi ambruk gara-gara itu. Terus 98 kita kena impact parah kan. Nah, mundur lagi kayak gitu, kayak sekitar rentangnya antara 10 sampai 20 tahun. Nah, emang banyak yang prediksi 2020 emang ada krisis. Nah, saya nggak bakal bahas teori macam-macam sih. Tapi emang ya ada yang mengatakan bahwa pandemi ini tuh rada-rada settingan lah. Tapi aku nggak akan bahas itu. Jadi kayak ya konspirasi sih, banyak sekali sih konspirasi tentang itu sih ya. Kayak emang sengaja buat di lockdown gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Karena emang sebenarnya emang waktunya krisis si dunia ini, especially Amerika. Itu aku nggak ngomong itu. Itu lumayan sensitif. Bukan ranah kita lah ya. Ya, bukan ranah kita. Aku juga nggak terlalu tertarik. Terus lockdown, economic crisis, layoff. Boom, itu bulan Maret, enggak sih, sekitar Mei, Juni mulai banyak perbincangan, April, Mei, Juni mulai banyak perbincangan. Lockdown, economic crisis, layoff. Maret itu aku udah mulai mantau Itali, especially ya Itali yang benar-benar lockdown, totally lockdown. Itu kayak udah mulai bulan Maret tuh aku spread ke keluarga lah.
Ini udah kejadian di negara maju nih, yang punya salah satu rumah sakit yang terbesar di dunia, tapi mereka kepenuhan gitu tutupan. Kayak banyak banget aku ngelihat liputan di sana. Dan nggak menutup kemungkinan nih Indo bakal masuk, dan beneran kan. Jadi anakku lahir 28 Februari itu kayak kasus awal itu kan awal Maret kalau nggak salah. Ya. Ya itu kayak udah mulai pokoknya pas lahiran tuh aku masih belum pakai masker loh. Tapi masker udah melambung tinggi. Jadi kayak tapi seminggu 2 minggu setelahnya, setelah kan orang tua jenguk lah ke Jakarta. Habis itu kayak nggak bisa datang lagi udah. Jadi emang drastis ya. Dan memang sebenarnya kalau dilihat itu udah dari Desember gitu loh. Udah kayak ada spare waktu 3 sampai 4 bulan kan sebenarnya. Kalau udah terbaca ya arahnya ke situ. Yes. Tuh, background story ya. Ya. Data. Sekarang aku ngomong data. Data di dunia sekarang 6,8 juta kasus positif atau aktif ataupun close ya. Yang aktif masih 3 juta. Jadi kalau lihat data yang di-share sama apa sih namanya? BNPB ya. Nah, itu kan yang paling gede kan angkanya kan kasus coronavirusnya kan. Ya. Dan kalau dilihat di bawahnya itu tuh ada yang sembuh, ada yang masih aktif. Nah, yang dilihat tuh harusnya yang masih aktif sih. Nek menurutku ya. Jadi kayak itu merepresentasikan bahwa orang-orang yang masih terkena virus itu sekian gitu. Dan emang nggak main-main sih ini grafiknya seluruh dunia. Total death-nya hampir mendekati 400.000. Ini kalau webnya aku buka besok bisa jadi udah 400.000. Karena kayak sehari mungkin ribuan kan yang mati. Ya, benar-benar. Ya emang. Dulu aku hampir tiap hari ngelihat web ini. Jadi kayak benar-benar ngepantau apa yang sebenarnya terjadi flow-nya kayak gimana dan lain sebagainya. Tapi sekarang akhir-akhir ini ya udah, karena udah merasa ya udah ini udah kita udah masuk ke sini gitu. Kalau dulu kan kayak ini belum ada nih Indo nih, aman lah sambil lihat negara lain. Ternyata ya nggak bisa dipungkiri emang kita nggak boleh jumawa lah. Selama borderline batas negara kita masih terbuka ya, masih ada kesempatan pertukaran virus ini. Kayak gitu. Nah, oke. Sekarang ngobrolin impact. Yan, kalau kamu lihat nih foto apa ya kira-kira? Tol ya nih, kayaknya tol ya atau flyer kayaknya ya. Apa? Ya, jadi ini jalur tol atau? Ya ini highway lah, jalan tol lah katakanlah, tol ini ya, di US. Kalau kamu lihat kan ada mobil berjajar-jajar tuh. Ya, benar. Nah, tahu nggak ngapain? Dia tuh nunggu pembagian makanan. What? Dan ini tahu di mana? Ini di Amerika. Pembagian makanan. Ya. Ini kalau kamu lihat itu April tanggal 18 April. Jadi economic superpower selevel Amerika, orang-orangnya kekurangan makanan. Oh gila ya. Jadi sampai ini nggak begitu diekspos loh ini. Ini nggak begitu dianu loh ini ya. Yes. Ya emang ya Amerika ngelihatnya gimana sih? Superpower kan? Ya. Nggak bakal ada ini diekspos. Tapi ada liputannya di Fox, ada linknya itu. Jadi kayak se-superpower Amerika pun sangat terpukul dengan pandemi ini. Jadi kayak banyak orang antri. Jadi government di Amerika sama banyak organisasi non profit itu bagi-bagiin makanan. Formatnya kayak gini. Oke. Nah,
Di sebenarnya kalau di kita apa sih bansos ya? Ya. Bansos sosial. Ya. Kan nggak tahu kita formatnya kan katanya di apa? Diantar langsung apa gimana? Ya. Ya di US kayak gini. Jadi kayak mereka tuh antri bawa mobil. tapi potensially mereka bakal kelaparan kalau nggak dapat ini, nggak dapat makanan. Karena kan ya you know lah, dengan dunia finansial yang kapitalis sekarang kan, kita punya mobil, kita punya rumah, tapi semua kredit. Ya benar. Kayak sebenarnya lu nggak punya apa-apa gitu. Aset lu mungkin gede, tapi sebenarnya ada utang yang perlu dibayar kan. Dan aktif income lu nggak nutup utang yang perlu dibayar ini. Benar. Nah, itu. Saat yang aktif income itu tertutup, ya susah juga ini gimana gitu kan. Aktif income hilang, udah debt-nya kan tetap lanjut mesti dibayar kan. Iya benar. Sedangkan aset yang ini kan ya nggak bisa dibilang aset. Robert Kiyosaki bilang rumah yang lu tempatin itu bukan aset itu liability kan. Kalau itu hilang kan, kalau rumah itu hilang kan ya kamu nggak bisa tinggal di tempat tinggal kan. Kayak gitu. Jadi kayak ya lumayan ironis sih. Dan dari liputan ini tuh aku benar-benar ngelihat bahwa ya itu nyata. Maksudnya bukan abal-abal gitu loh. Bukan settingan yang apalah nggak penting. Tapi ternyata ini tuh real. Dan itu berimpact. Yes. Dan impact-nya ini. Jadi banyak media bilang di kita ya, yang Jakarta Post itu, yang kanan, itu kita tuh estimasinya Bu Sri Mulyani ada 9 juta unemployment akibat si coronavirus. Kalau di US dalam 1 minggu itu 6,6 juta kiri bawah. Itu kayak 6,6 juta dalam 1 minggu. In total terakhir aku kemarin mantau sih perkiraan 30 jutaan. 30 jutaan. Yang kehilangan pekerjaan lah istilahnya, kehilangan pekerjaan dan sebagainya ya. Betul. Jadi kayak ini tuh gila gitu. Maksudnya apa ya? The first problem is health problem lah. Habis itu, tapi ini nggak bisa kita handle. Akhirnya merembet ke economic problem. Economic problem impact-nya ke social problem. Macam-macam. Nah, berita lain adalah Hertz. Itu ada headline-nya kan. Salah satu perusahaan yang ngepionerin rental mobil. Dan itu gede banget perusahaannya. Ini apa? Dia file for bankruptcy. Dia mau mengajukan bangkrut karena emang nggak bisa bayar leasingnya. Kan mereka mobil kan, pasti nge-leasing kan. Ya. Leasing nggak ada yang nyewa. Ya udah kelar. Tuh, yang bawah salah satu airline paling gede sedunia, Lufthansa, punyanya Jerman, itu minta di bailout, istilahnya disuntik dana sama government, minjem utang. Hilang duitnya adalah $1 juta per jam. Per jam loh. Per jam. Aku nggak tahu nih Garuda kayak gimana ya. Aku nggak tahu Garuda kayak gimana. Aku riset nggak terlalu banyak, tapi harusnya ada sih, ada yang bakal ini. Ya, intinya travel industry dikesit. Kalau di ranahku Traveloka lumayan impact. Wah, itu terdampak sekali ya. Pasti negatif besar sekali itu. Beberapa aku dengar ada beberapa yang layoff lah. Aerirum tutup. Aerirum kan anak. Yes. Aerirum itu salah satu anak perusahaannya Traveloka kan, Mas? Atau Aerirum tutup. Terus Oyo
Oyo goyang Oh. goyang parah. Terus tapi ada juga yang positively impacted, semacam Tokopedia. Ya, itu tumbuh sih. Ada memang beberapa bidang-bidang bisnis tertentu nggak bisa dipungkiri pasti akan tumbuh juga. Ada Ya, yang tumbuh, ada yang memang tiarap, benar-benar yep, tiarap sekali. yep. Oi tumbuhnya masih oke. Ya, Oh nggak itu, ada impact. ini saya penasaran Mas ya ini. Oh Hmm. itu kayak apa ya? Aplikasi transfer gitu sih atau apa ya? Kemarin saya Yes. kena iklan sih, kejar iklannya terus gitu sama Oh itu. Nah, lumayan. itu istilahnya membantu kita yang P2P application ya, membantu user buat Oh, moving money lah, transfer dari rekening dia, apapun rekening dia, ke rekening tujuan. kayak Tuh. flip ya, semacam Yes, semacam flip. kayak flip, Oh, kayak daerah kompetitor kita oh. flip. Dan itu kan sebenarnya ya, kalau balik lagi ke masalah topik coronavirus, ya orang kan makin nggak keluar rumah kan. Dengan orang nggak Ya, makin keluar rumah ya, mereka tetap perlu beli sesuatu kan. ya Nah, beli benar-benar. sesuatu bisa didukung dengan OI. Kayak gitu. Ada beberapa bisnis yang emang positively impacted, itu nggak bisa dibungkiri. Begitu. Nah, kalau di apa ya, dicari quote-quote yang lumayan menarik dari Seneca. Ini tuh salah satu filsuf Romawi lah. Jadi dia bilang, it's not because things are difficult that we dare to that we that that we dare not venture. It's because we dare not venture that they are difficult. Jadi sesuatu itu susah karena kita tuh nggak taking risk. Kemungkinan kita nggak mengambil kesempatan di masa lampau, kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa company yang nggak adaptif dengan masuk ke digital application, ya, telat masuk ke digital applications. Terus ketika kena pandemi dia baru sadar dan lain sebagainya. Even yang ada di ranah digital applications pun kena impacted juga kan. Jadi itu bukan one sword for all gitu. Nggak bisa jadi satu jurus yang nge-solve semuanya. Jadi emang harus apa ya, adaptif gitu. Nah, oke, ini core dari sharing saya sih. Kayak sebenarnya dari semua hal di atas itu kan kayak ini tuh pelajaran 100 tahun sekali gitu. Iya kan? Iya kan? Ya benar. Dan nggak semua orang punya kesempatan ada di waktu pandemi. Ya, nggak semua generasi maksudnya ya. Ya, Nggak semua generasi bisa merasakan pukulan yang kayak gini loh. Pukulan kayak pandemi kayak gini, nggak semua generasi dapat lah. Ya. Nah, poin saya adalah daripada kita terlalu lama menangis sih, kayak ini tuh sesuatu kesempatan yang sangat amat besar buat jump to the next level gitu, buat belajar, buat gimana caranya kita menghadapi masa depan yang mungkin lebih berat. Nah, aku split jadi 3, learn di sisi personal life, business life, sama family life. Kenapa personal sama family aku pecah? Karena aku ngerasa personal itu benar-benar specifically cuman di diriku. Kalau family spread around my closest relationship lah, keluargaku. Gitu. Nah, beberapa hal di personal life. Poin pertama adalah news update itu sangat amat penting. Aku ngerasa itu.
Dan yang lebih penting lagi adalah bukan baca news update doang ya, tapi mengkoreksi bahwa informasi itu benar-benar akurat, valid, dan bukan hoax. Itu sih. Itu kayak benar-benar apa ya, poin penting banget. Karena dengan gini, kita ngebiasain dengan kebiasaan baca berita, baca koran lah, baca apalah, YouTube lah. Kita apa ya, membiasakan diri dengan melihat sesuatu yang benar terjadi, dan kita dilatih buat terbiasa buat nggak panik. Kayak kalau orang nggak biasa nggak baca berita, terus tiba-tiba dia keseringan baca berita masalah COVID-19, dia bakal parno, bener nggak? Ya bener. Banyak sekali sih kayak gitu, bakal parno, nggak mau keluar, nggak itu parno banget. Ya, dan padahal itu kan bukan cara buat nge-solve itu gitu. Kita perlu awareness, yes. Kita perlu waspada, yes. Tapi kita perlu pikiran yang tenang buat membereskan masalah-masalah ini gitu. Kalau nggak kamu latih tiap hari, ya nggak bakal bisa. Dan news update itu juga apa ya? Aku rasa, dan emang apa ya? Ini sebenarnya sudah kebiasaan dari SD mungkin malah. Kan orang tua dulu langganan koran gitu. Aku tiap sebelum berangkat sekolah pasti baca. Awalnya dulu cuma kolom olahraga karena suka sepak bola kan. Jadi kayak cuma baca olahraga doang. Cuman akhirnya makin gede kan makin tahu. Jadi makin tertarik baca halaman-halaman lain. Itu kayak bener-bener kita melihat apa yang terjadi di luar sana gitu. Nggak melatih buat nggak menutup diri. Gitu. Oke. Dan itu emang penting sih menurutku, baca. Nah, yang kedua, ini penting juga nih. Jadi don't just save your money. Jangan cuma nabung. Kita dari kecil dilatih buat nabung kan. Ya. Nah, tapi itu tuh sebenarnya bukan akhir dari cerita ya. Itu awal dari cerita. Orang-orang sekarang mungkin kalau dari kecil terbiasa dengan pendidikan menabung, bakal bingung ketika duitnya numpuk mau diapain. Oh ya. Jatuhnya bakal dibelanjain kan. Dibelanjakan, dibelikan sesuatu. Ya, dibelikan sesuatu. Dibelikan sesuatu yang seperti apa? Pertanyaannya. Sesuatu yang, nah, yang paling sering kita lihat, sesuatu itu adalah sesuatu yang nilainya menurun. Motor, mobil, ya kan? Motor, mobil, apa sih, gadget. Ya. Yang gampang. Baju mungkin ya kan ya. Belikan baju atau mungkin apa gitu kan. Nah, semuanya menurun. Nah, yang penting adalah, yang lebih penting adalah ketika kamu udah save money adalah invest your money. Banyak pilihannya sekarang. Kayak ya, kamu simpan di emas, bisa. Kamu simpan di saham. Kamu simpan di reksadana, kamu simpan di deposito. Nah, kalau saya jujur Muslim, semuanya mesti dalam koridor syariah. Mesti riset, benar-benar riset. Kayak gitu. Dan yang paling risky adalah invest your money to build your own business. Itu yang lumayan risky, dan journey-nya sangat amat worth kok menurutku. Jadi kayak ya itu bakal jadi punyamu sendiri gitu nantinya. Bukan, kamu nggak bakal, ya kamu mungkin bisa punya duit banyak ketika jadi karyawan yang performanya bagus, tapi sampai mati kan mungkin kamu bakal jadi karyawan terus gitu. Ya. Ada batasnya kan, sampai umur tidak produktif. Saat umur tidak produktif, kita udah nggak bisa lagi gitu kan. Dan lagi mungkin ada orang yang emang masing-masing orang beda ya. Ada yang orang yang kepuasannya tuh punya dia sendiri gitu. Maksudnya dia pengen punya sesuatu yang emang dia
build sendiri dari awal dan walaupun kecil dia build dari awal dan itu tuh punya dia gitu. Ya, masing-masing orang beda. Terus yang ketiga, personal life experience yang bener-bener terbekas di masa ini tuh jangan punya utang. Iya. Ya, yang kayak aku jelaskan tadi di awal, kenapa di US tuh kayak gitu ya? Karena mereka punya utang gitu. Ngantrinya pakai mobil, ngantrinya pakai mobil, tapi nggak bisa makan gitu kan? Nggak bisa makan. Punya rumah, punya mobil, tapi nggak bisa makan gitu kan? Iya, iya. Gila. Dan ya gimana ya? Ya ini debatable ya. Ada orang yang bilang ada hutang baik, ada hutang buruk. Ya, tapi emang ada beberapa orang yang memang lifestyle ya. Kalau nggak ngutang nggak enak nih. Ada yang memang lifestyle kayak gitu. Ya, tapi itu resiko gitu. Resiko. Kita nggak. Siapa yang tahu sih? 6 bulan lalu dah. Jadi kayak gini tuh nggak ada yang tahu kan. Iya bener. Tahu. Unpredictable banget sih sebenarnya ini. Iya. Ini unpredictable banget sih. Dan dunia itu dinamis. Dan ya pastilah jangan besar pasak daripada tiang. Pun bener-bener ngutang ya pastiin aset lu bisa nutup beneran gitu. Aset yang beneran aset ya, bukan aset yang ketika lu jual lu nggak punya apa-apa ya. Nggak bisa tinggal di mana, itu bukan aset gitu. Terus ya tetap memberi sih. Jadi ya even di waktu yang sulit kayak gini kan sebenarnya apa ya perintah buat memberikan ketika kita lapang kan ya. Kan aku nih ngomong logis nih, nggak ngeluarin ayat-ayat ya. Kalau lapang aja kita memberi, pahalanya itu gede. Apalagi kalau kita susah memberi. Jadi kayak itu mungkin double banget gitu. Tapi ya jangan terlalu konyol ya. Maksudnya kalkulatif juga ya. Jangan aku nggak tahu juga ya. Maksudnya ada beberapa orang mungkin yang benar-benar percaya tapi aku ngerasa tetap ada perlu kalkulasi dari kita ya. Tapi ya jangan ngasih semuanya gitu loh. Tetap ada kalkulasi di mana ya istilahnya ekstrim kan ada kan yang ekstrim. Kan tetap perlu mikirin keluarga juga kan. Ya. Nah, keluarga kan tanggungan paling utama kan. Kayak gitu. Terus yang terakhir adalah ya rating aja the plan. Jadi kayak misalkan ntar mau ngapain sih? Kayak ya kita kayak sebenarnya di rumah aja tuh kan kayak lu dikasih waktu seluruh waktu di dunia ini dalam satu saat ya jebret gitu. Kayak semuanya tuh bener-bener apa ya lowong gitu. Walaupun kerja tetap di rumah gitu kan. Saya tetap ada rasa sebenarnya tuh stay di rumah aja gitu. Waktunya buat mikirin planning ke depan kayak gimana. Kalau ada sesuatu yang nggak pas yang dilakukan ketika sekarang ada yang nggak pas gitu, ya gimana kalau itu tuh biar nggak terulang lagi gitu. Kalau misalkan kita sekarang mungkin ke layoff dan punya utang nggak bisa dibayar, berarti ya kita perlu pikirin X gimana caranya nggak keulang lagi gitu. Kayak gitu. Jadi kayak emang perlu adaptif sih. Tuh, ini personal life. Nah, business life, ya balik lagi sih, emang adaptif. Jadi, ya lesson learned, yang bisnisku di Jogja, core bisnisnya adalah consulting, UI UX. Dan beberapa tahun belakangan kita menerima juga consulting di aplikasi. Jadi emang UI UX plus aplikasi. Dengan dua source of revenue itu, kita ngerasa untuk saat ini kita bisa survive, tapi kayak bener-bener mesti kerja keras banget nyari project. Kayak
kita perlu mikir another source of income gitu. Ya. Itu kayak gitu. Kita Revenue yang lain lah. Kita pikir revenue yang lain juga sih. Kayak lot of exploration masih going on sih. Gimana kita nge-handle ini? Kayak gitu. Jadi kayak kalau kita pikirin ini sebenarnya dari dulu juga kepikiran, cuman kan ide itu murah, tapi actionnya yang mahal kan? Ya. Iya. Itu. Yang kedua tuh benar relate sama yang adaptif tadi ya. Jadi jangan tergantung di satu jalur retention revenue doang. Ambruk benar. Ya. Gitu. Nah, yang ketiga nih menarik nih. Kalau di dunia saya, remote working itu sangat amat common. Jadi di startup teknologi itu udah umum lah. Apalagi kalau yang di software engineering ya, umum banget kayak, wah besok nih kayaknya ini nih males kantor dan lagi nggak ada meeting, udah fokus aja dulu. Lagi ada project juga, kita butuh fokus. Fokusnya engineer itu mending stay di rumah. Jadi kayak emang kan apa ya? Ketika ada kerjaan emang bener-bener pengen bener-bener perlu fokus yang lumayan dalam dan lu butuh coding gitu ya. Itu tuh emang bener mesti ngilangin semua distraksi kan. Ya benar. Atau itu nge-reduce lah. Nah di kantor, nah ini rada kontradiktif sebenarnya. Di kantornya startup itu kan mostly open office kan. Jadi kayak nggak ada sekat, kantornya nggak ada sekat, kebuka semua. Nah itu distraksi semua isinya. Orang jalan di depan, distraksi. Dipanggil. Kadang nggak ada privasi juga, dengan beberapa perusahaan yang lain gitu kan ya. Ya, dipanggil, terus ada orang beli jajan, nitip ya, extra. Banyak lah. Tapi emang sebenarnya kalau dari sisi komunikasi, open office tuh benar-benar sangat amat membantu. Jadi kayak nggak ada sekat emang. Butuh discussion, ya, nggak usah nge-book in lah, nggak usah nge-book ruang meeting, langsung aja kita obrolin di sini cepat. Ya ada advantage disadvantage lah. Nah, ya aku ngerasa remote working itu harusnya bakal selalu jadi option, bukan reactive solution ya, bukan karena sesuatu terus dia jadi pilihan gitu, enggak. Jadi emang harus ada pilihan buat remote working. Dan aku juga ngerasain sebenarnya di kantor itu kadang jenuh dengan traffic, dengan apa ya, komunikasi di kantor. Jadi kayak ketika working from home itu benar-benar refresh gitu. Nah, banyak korporasi di negara kita yang emang belum consider ke arah sana. Ya. Dan emang sebelumnya susah sih, Mas. Soalnya kerja remote itu juga nggak mudah juga kan. Nggak mudah juga. Ada beberapa bisnis kita nggak bisa melakukan ya. Mungkin kalau kayak digital atau apa mungkin masih bisa ya. Tapi ada beberapa bisnis yang emang ya kalau nggak bisa kerja remote gimana ini gitu kan gitu. Emang nggak semua area bisa. Dan tapi aku ngelihat mostly bisa, most area ya. Mungkin yang nggak bisa adalah yang di sales atau marketing yang emang benar-benar butuh orang ketemu langsung. Any dealing business itu nggak bisa itu. Kecuali emang agree via call atau lain sebagainya. Terus kayak ya mungkin kayak kerjaan PNS lah, administratif, harusnya itu bisa. Dengan era kayak gini mungkin kayaknya sih bisa beneran aja caranya. Sekarang kan komunikasi via WhatsApp kan. WhatsApp itu bukan didesain buat kerja. Ada platform lain emang buat kerja gitu. Sharing file lebih gampang dan sebagainya. WA ya cuma simple chatting sehari-hari doang, kan buat kerja. Gitu. Ya banyak lah. Dan
Dan emang aku setuju sih, remote working tuh bukan buat setiap orang ya. Bukan buat setiap orang yang belum terbiasa. Tuh, kayak Tapi ini emang, di masa pandemi ini membuat orang terbuka ya bahwa kayak, oh bisa loh bisnis ini berjalan, remote working tuh bisa loh, dan membuat apa ya istilahnya orang ini dipaksa ya untuk masuk ke 4.0 lah. ya. Tapi mungkin untuk beberapa orang dan korporasi yang nggak terbiasa bakal jadi masalah. Ya, Mungkin kaget ada banyak pasti. masalah kemarin. Kaget. Terus kalau di rumah kan kamu nggak bisa apa ya, nge-split antara kehidupan keluarga dengan Pribadi. pribadi, ya. Kecuali kamu benar-benar punya ruangan buat kerja ya. Itu ada skill yang perlu dibiasakan juga. Gitu. Nah, lanjutnya adalah communication is key. Ya, during the pandemic kan kita working from home kan. Kalau kerja sehari nggak ada report, nggak ada kabar nongol di grup kantor, ya jadi pertanyaan kan, ya orang kerja nggak? Ya. Nah, kayak ya semuanya mesti in communication sih. Jadi ya bayangin aja kita in the office tapi di platform yang beda gitu. Yang sebelum di kantor kita ngobrolnya, kita meetingnya, tapi ini another platform. Gitu. Nah, lainnya adalah lanjutnya di bisnis juga sama. Aku kasih rumus sama juga kayak di personal ya yang sebelumnya. Save the cash. Save the cash. Jadi punya cash at least for setahun operational cost. Sisanya kamu bisa invest di lain lah, di lain sebagainya atas nama bisnis ini ya. Bisa invest, bisa misalkan mau buka service lain, kamu mau cemplungin di sana, tapi at least setiap akhir tahun sisain 1 tahun operational cost buat tahun depan. Jadi apapun yang terjadi di tahun ini, kita bisa survive nih sampai akhir tahun depan. Minimal sampai akhir tahun depan. Ya, itu kayak emang minimal. Itu emang rumus dasar dari aku dan sama co-founderku sih. Kayak emang setiap akhir tahun misalkan kalau emang ada sisa dari operasional ini ya udah kita ambil itu sebagai keuntungan, sisanya kita bikin buat operational cost. Emang benar-benar nggak kita sentuh. Gitu. Soalnya kalau nggak kayak gitu, ada apa-apa, habis udah. Ya. Apalagi consulting kan. Consulting asetnya apa? Nggak ada sih. Nggak ada aset. Ya, nggak ada aset sih. Nggak ada aset, dan nggak ada mungkin HPP-nya hanya apa ya kayak transport ya. Iya. Transport yang ya, sewa kantor lah, sewa kantor laptop, mungkin kayak gitu aja sih. Jadi modal almost zero, asetnya almost zero juga. Nggak ada aset properti, nggak ada, kecuali udah beli kantor sendiri ya. Nggak ada. Itu emang perlu apa ya? Selain adaptif, ya jangan bodoh aja. Kita perlu safety net yang aman gitu. Gitu. Lanjutnya adalah good digital is must. Udah itu nggak bisa dipungkiri, udah semua orang udah ngerasain itu. Ya, dipaksa sih, ya kan? kayak di zaman ini kayak pandemi ini dipaksa kayak harus masuk ke digital sih mau nggak mau. Kayak restoran. Ini termasuk ini termasuk saya bikin kayak gini pun awalnya dulu offline mas, offline, kita offline sih. Misalnya sharing offline, kelas offline. Sekarang dipaksa juga nih harus mau nggak mau digital juga ini kelasnya juga. Pun sebenarnya nanti ketika misalkan selesai ya pandemi, balik lagi ke offline, sebenarnya wadah online jangan dimatiin, menurutku ya. Jadi kayak ini buat ke grab market aja. Iya benar. Grab market yang lain gitu, yang nggak bisa datang langsung. Gitu. Kayak ya digital
ispas ya, udah itu nggak bisa dipungkiri, dan orang-orang yang baru-baru sadar ya silakan lah dipikirkan strategi perusahaannya ke depan. Kalau butuh bantuan ya pakai inilah consulting kayak UX Marker juga boleh. Ya, Gitu. Yang terakhir, ya tadi aku udah jelasin tadi sih, kayak focus in one area of business is great, tapi think about resilience juga. Traveloka lumayan bergoyang, Airbnb lumayan bergoyang. Airbnb, kalau kamu tahu, sekitar medio Februari ya, kalau nggak salah, Februari Maret itu tuh dia nyari dua investment nilainya tuh sekitar 2 billion US dollar kalau nggak salah. Itu buat apa? Buat siap-siap pandemi. Februari Maret tuh mereka udah galang dana buat persiapan pandemi. Karena kan udah pasti kan, udah game over kalau nggak kayak gitu. Terus paling nggak survive selama masa pandemi ini gimana ini gitu kan ya. Padahal selama 2 tahun terakhir katanya Airbnb itu profit udahan. Cuman kan traveling kan turun drastis. Ya, bener. Malah mati katanya, Mas. Malah mati. Meskipun new normal ya, katakan new normal pasti akan masih nggak senormal dulu gitu kan. Kalau apalagi di bidang traveling ya. Recovery-nya butuh waktu. Dan estimasinya 2-3 tahun. Kalau dihitung ya butuh 4 tahun operational cost dong. Ya, bener. Terus nanti aku share deh, ada grafik layoff-nya si Airbnb ini berapa persen. Akhirnya dia kayak sebenarnya si co-foundernya tuh bilang pengen grab si loan ini, bukan loan, si investment ini biar nggak layoff sebisa mungkin, tapi ternyata layoff juga. Gitu, kayak ya resilience tuh penting. Dan nggak ada rumusnya ini. Aku bilang juga, ditanya juga gimana caranya, nggak tahu. Yang tahu ya yang jalanin bisnisnya. Kayak nggak ada rumus pastinya. Tuh. Nah ini grafik ngejelasin mass layoff across startup. Ya karena bidangku startup ya. Jadi kayak aku nyoba mengulik-ulik data ya di area situ. Uber itu 25% employee layoff. Employee ya, bukan driver ya. Driver pasti impacted sih. Kalau Uber. Nah, bersyukur Gojek, Grab di Indonesia bisnisnya nggak cuma ride hailing. Bisnisnya ada logistik, ada makanan. Itu kan yang dua yang angkat sekarang. Ya, benar. Sama Grab. Kalau kemarin aku tanya, kayak ya aku beberapa pas pandemi juga beberapa kali keluar kan pakai Grab atau Gojek gitu. Gokar sama GrabCar. Tanya, Pak, ini impacted nggak sih Pak? Impactnya seberapa gede gitu? Wah, parah Mas. Dulu tuh sehari biasanya tuh 10-12 order. Pas pandemi, 2 order tuh udah syukur saya Mas. Gitu. Dan 2 order tuh kayak dia tuh mesti ngetem di suatu tempat lama, kayak gitu. Pindah-pindah tempat kayak gitu ya. Ini benar-benar impacted. Uber 25%. Airbnb mana tuh? Tuh Airbnb tuh 1.900 orang. 25% employee cut off. Groupon 44%. Jadi emang hampir di semuanya. Lyft itu kayak Uber. Ride hailing juga di US. Ini di Zoom bisa nggak Mas? Ini kurang anu sih kayaknya. Di Zoom bisa nggak ya? Nggak bisa sih kayaknya. Nggak bisa. Oke, it's okay. Nggak bisa.
Oke, nggak apa-apa. Aduh. Ya, yang kecil-kecil aku juga nggak perhatiin sih. Aku cuma mau nunjukin yang gede-gede tuh. Yang gede-gede, oh. Airbnb. Yang kecil-kecil kayaknya nggak terlalu terkenal. Nah, Juul, mungkin ada yang pakai Juul. Juul itu kan apa ya? Rokok elektrik. Oke. Rokok elektrik tuh kena juga 30% orang. Nah, aku mikir kan, kenapa? Emang ternyata kan sekarang kan semua go healthy semua kan orang-orang. Ya benar. Ya, penjualannya sangat jauh menurun. Aku yakin rokok juga menurun sih. Juga Iya, menurun juga. ya, gitu. Ya, ini lumayan inilah krisis ini parah. Nah, terus in family life ya. Jadi satu hal yang hal pertama tuh stay close while in distance. Jadi kayak emang aku tuh udah merantau dari lulus SMA ya. Dari lulus SMA kayak sampai sekarang tuh merantau terus. Emang dari dulu emang kubiasain tuh maksimum paling minimal lah seminggu tuh 3-4 kali buat telepon orang tua dari dulu. Mungkin sekarang dengan kesibukan menurun lah, tapi tetap at least 2-3 kali seminggu buat telepon, karena apalagi ada cucu kan. Kayak ya emang stay close tuh lumayan penting sih, ngejaga relationship yang jauh, apalagi nggak bisa kemana-mana, lebaran nggak bisa kemana-mana kan. Ya, while in distance, stay close lah. Terus yang kedua tuh be thankful, kayak bersyukur aja, apapun yang terjadi bersyukur aja dulu. Apapun yang terjadi bersyukur aja dulu, karena semuanya itu ada jalan keluarnya pasti. Gitu sih. Terus nah ini fakta menarik nih. kalau yang buat para bapak-bapak nih yang yang para bapak-bapak yang mungkin biasanya di kantor gitu kan. Biasa di kantor pulang malam gitu. Jadi tahu kan kalau WFH kan, jadi tahu sebenarnya istri gue tuh lumayan sibuk loh ngurusin rumah sama ngurusin anak tuh. Ya aku anak satu aja masih bayi ya, lumayan ini ya, apalagi anak 2, anak 3 gitu. Dan apalagi anak-anak kan nggak sekolah. Kayak semuanya sekolah di rumah. Iya bener. Itu bikin pusing itu, banyak yang curhat dah, bikin pusing. Iya. Emang bikin pusing, tapi di satu sisi tetap kita perlu menghargai istri kita lah, sama orang-orang yang membantu menjalankan roda keluarga kita gitu. Iya betul. Yang membantu kita. Ya sibuk juga mereka gitu, saling menghargai. Terus ya having fun sama replan together. Karena punya banyak waktu kan di rumah, ya maksimalin, karena ini kan nggak selamanya kayak gini kan. Daripada bersedih, kita nikmatin aja sama replanning. Kalau emang ada banyak hal yang perlu di planning untuk ke depan, ya di planning bareng-bareng aja. Karena sebenarnya kemanapun pergi kan keluarga ikut kan. Kayak lu kerja di suatu perusahaan, terus apa ya, bosan cabut kan. Maksudnya bukan bosan cabut gitu sih, kayak ada saatnya it's time for new challenge gitu. Atau enggak, misalkan kita ngerasa nggak di-treat bagus gitu di suatu perusahaan itu nggak bakal ngikutin kita terus gitu. Kita bisa meninggalkan atau ditinggalkan kan, tapi kalau keluarga kan itu stay up close. Gitu. Yang terakhir tuh ya ini
ini relate sama yang bisnis tadi. Private room to work itu penting banget. Jadi kayak aku emang sebelum pandemi itu emang nge-set up satu ruangan khusus gitu di apartemen, satu kamar yang kosong. Aku taruh monitor dan sebagainya lah, intinya buat fokus kerja di situ. Dan emang works, apalagi di Masa kan pandemi kayak gini. Oh, bener. buat call juga kan, maksudnya kalau di ruang tamu kan distraksi lumayan. Ya, bener. Intinya perlu lah private room buat fokus ya, at least gitu. Nah, ini dari Henry Ford, foundernya si Ford Mobil. Dia bilang tuh anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Jadi ya, don't stop learning lah. Ya, walaupun berat ya. Jadi ya mesti keep going sih. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah pandemi ini kayak gimana ke depan? Nah, aku googling nih, semua jawabannya kayak gini. Riset global ekonomi, riset intinya semua menjurus ke riset lah, resetting ulang dunia ini gitu. Sampai yang kanan tuh si Prince Charles bikin beberapa statement ke depan buat negara, buat Britania Raya, plan buat ngeriset after pandemi kayak gitu. Dunia finansial juga kayak gitu, IMF kayak itu pada ngerilis semuanya new normal kayak gimana. Dia semua berprediksi, berspekulasi, mencoba melihat masa depan. Tapi beberapa hal yang aku lihat ya, yang praktikal. Aku cuma ngumpulin yang praktikal nih dan prediksi sendiri. Ini. Yang pertama, big class of 2040. Ini apa nih, Mas? Maksudnya? Prediksinya pandemi katakanlah kita lockdown berapa sih katakanlah 4 bulan ya? Ya. 4 bulan 5 bulan lah. Nah, itu Jakarta udah berapa? 3 bulan ya? Jakarta berapa bulan sih? 1 bulan ya? Jakarta tuh dari Maret apa April ya? Maret, April, Mei. 2 bulan ya berarti ya. Ya. Prediksinya adalah orang-orang lockdown kan. Nah, yang udah berkeluarga ngapain? Mungkin aja ada berkembang biak. Ya, benar. Benar. Tahun 2040 itu baby boomer lagi. Bukan baby boomer ya, apa ya? Kayak Indonesia lah. Ya, Indonesia kan lonjakan penduduk gitu kayaknya. Benar. Indonesia kan prediksinya kan sampai 2045 kan positif demografik kan. Kayak orang mudanya lebih banyak dari orang tua. Nah, ini di US tuh ada yang prediksi tahun 2040 tuh bakal banyak orang muda. Karena itu tadi. Kan ini 2020 kan, ya 20 tahun lagi kan berarti 2040 ya, bakal banyak. Ya. Lonjakan apa ya, populasi lah istilahnya gitu ya. Yeah. Tapi kalau di Wuhan ada hal unik. Kalau di Wuhan itu lonjakan perceraian. Googling aja itu jadi setelah lockdown lonjakan perceraian naik 90% gitu katanya. Karena di rumah biasanya kerja gak tahu kesehariannya setelah itu. Bosan kali kalau nggak. Bosan ya. Gitu. Terus yang kedua tuh ini remote working makin common yang kayak aku bilang tadi. Ya mungkin korporasi-korporasi mulai sadar bahwa
it's time for flexibility in working area lah ya. Kayak, ya bakal lumayan common lagi nanti setelah ini. Bakal banyak sih kayaknya menyadari bahwa kerja remote ini bisa nih kayaknya gitu kan. Dan lagi kan transisi kan nggak boleh full kantor kan. Ya benar. Di setengah kapasitas. Gitu. Pelan-pelan malah full remote working sih, Mas. Ya, kalau Twitter, Facebook itu udah nge-state 2021 kalau nggak salah ya. Kita lihat kemarin employee itu boleh remote working sebebas-bebasnya setelah pandemi. Mereka nge-state kayak gitu. Terus yang ketiga itu home based and hybrid learning tuh bakal makin common ya. Jadi kayak online course, macam-macam kayak gitu. Terus webinar. Ya. Intinya any cut off distance learning lah. Dia nggak butuh jaraknya bener-bener hilang buat belajar. Ya. Nggak ada fisik lagi buat belajar, nggak perlu di sekolah, nggak perlu di mana. Orang bakal makin sadar dan anak-anak yang sekolah saat ini kan mereka sebenarnya sangat belajar in real case bahwa belajar itu bukan selalu di sekolah kan. Iya kan? Kayak itu nggak setiap generasi lo punya pengalaman kayak gitu. Punya kesempatan kayak gitu dan belajarnya langsung case tapi belajarnya case langsung apa yang di rumah itu gitu kan ya. Iya. Bener-bener kayak aku nih sekolah loh Mas Ian. Tapi nggak di sekolah gitu. Bahkan ada benarnya juga yang gitu Mas. Aku nggak tahu ya apakah di Jakarta gitu juga ya. Kalau di Jawa Timur sini kan ada beberapa sekolah itu yang menerapkan pembelajarannya itu compare sama TVRI. TVRI kan ada pembelajaran tuh. SD kelas berapa jam segini. Oh gitu. Kelas berapa jam segini. Suruh ngelihat gitu. Suruh ngelihat iya, TVRI. Gitu. SMP kelas 7 ya jam segini. Mata pelajarannya apa jam segini gitu kan di TVRI ya. Terus ada beberapa sekolah itu yang memang mewajibkan muridnya untuk lihat TVRI. Habis itu kan dikasih soal tuh di situ. Di TV itu dikasih soal itu dan itu related sama apa namanya mata pelajaran yang memang di sekolahan. Iya. Wah, wah ini makin menarik kan? Maksudnya keren juga jadi belajar tuh jadi makin apa ya? Makin mix and blend antara di sekolah fisik sama hal di luar sekolah gitu ya. Yang mungkin kalau zamanmu kan ya sekolah itu ya kita di datang ruangan duduk dengerin guru kan. Ya. Dan itu soalnya anak-anak SD harus bener sekolah. Tapi di jam yang ada jadwalnya, jadwal kelas dia gitu kan. Dan orang juga sekarang menyadari bahwa apa ya, guru itu emang harusnya hanya jadi fasilitator, ya kan? Kayak gitu kan mungkin mereka intinya adalah nge-report kan orang tua murid ngebantu nge-report ke gurunya ini udah belajar, fotoin kayak gitu. Ya harapannya generasi yang masih sekolah ini ntar makin lebih ini sih kreativitas mereka kan benar-benar diuji. Nah yang keempat masalah relate ke bisnis sama personal, mesti ada better safety net. Safety net dalam artian saving dan investment ya. Jadi kayak ya kita nggak bisa memungkiri manusia itu pasti pengen beli sesuatu tuh pasti pengen sesuatu yang gampang dilihat ya. Tapi tetap maksudnya kita tetap perlu mikirin bahwa itu tuh bakal hilang nilainya suatu saat. Kalau nggak benar-benar butuh, nggak usah gitu. Tuh, intinya misalkan antara keinginan dan kebutuhan lah. Tuh, yang terakhir ya ini
agak high level. Jadi kemungkinan besar setelah post pandemic teknologi investment strategi bakal lebih condong ke green energy, ke green technology, pakai Benar, baterai, kayak mobil pakai baterai kayak gitu bakal makin. Ya, sudah Semoga ya mulai sih kayaknya. ya. Kalau di Indonesia US, di Europe udah sendiri, mulai. Indonesia Di sudah mulai sih. Kemarin sempat ada juga kan udah mulai ada motor listrik Mas ya. Motor listrik dan itu udah ada regulasinya juga di mana ada plat nomor yang untuk motor listrik itu gitu loh. ya semoga lah. Cuman kan masalahnya dikit kan masih infrastruktur buat ngecasnya kan. Ya, benar. Susah. Di situ Kalau habis tengah jalan masih susah. Ya, benar. Itu Tesla dulu kan bikin mobil, dia sekarang bikin pom charge-nya. Tapi kemungkinan ke depan Indonesia juga akan seperti itu. Pom bensin ada charge-nya untuk motor listrik itu kali. Jadi Pertamina combine sama PLN kan? Ya, benar. Listrik. Pertamina yang punya channel bahan bakarnya kan, yang ada di banyak tempat. Tinggal ngeklikkan saja itu ya. Kalau egonya nggak gede, mungkin political will juga mau ke arah sana, gampang banget sih Indonesia mah harusnya. Pertamina di mana-mana, ya udah tinggal kasih aja charger, ya kan? Ganti satu ini apa? Yang gede-gede ya, pom yang gede-gede kayaknya charger kan nggak kayak ngisi bensin kan, ngisi bensin paling 5 menit 10 menit. Ya, charger ya lama. Paling cepat masih setengah jam lah si Tesla. Itu pun nggak full. Oke, menarik sekali. Bakal banyak lah ke arah sana. Nah ini last slide. Quotes-nya si siapa ya, lupa aku. Kartunya Netflix ini. Si Morty. Quotes-nya Morty. Everything will be fine in the end, Morty. And if it isn't, it's not the end yet. Jadi ya kebakaran kayak di fotonya kan kebakaran, habis itu ya kalau belum fine ya berarti masih kebakaran gitu ya. Teknologinya sama kayak sekarang tuh. Pasti nanti ada satu poin di mana ya udah semuanya kelar gitu. Oke. I think will be fine in the end. Kalau belum fine ya berarti belum the end. Belum pada ujungnya. Oke. Gitu sih. Tinggal ya. Wah ini oke. Ini wah, ada menarik deh, materi-materi di sana menarik juga sih kan. Beberapa informasi secara internasional yang mungkin nggak begitu terekspos juga lah di apalagi di media di kita ya. Media kita nggak begitu terekspos juga tadi. Yang lumayan kaget itu ada yang Amerika tadi itu yang saya lumayan kaget juga sih ada seperti itu. Ngantri makanan. Ngantri makanan itu. Padahal negara superpower lah sebenarnya gitu. Nggak terasa obrolan kita sampai hampir 1,5 jam Mas ya. Oke. Ayo mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya ya teman-teman. Misalnya ini universal banget sih sebenarnya materinya, dan insya Allah next Mas Arif juga akan mau saya kita sharing lagi mungkin di bidangnya sampean ya, dunia startup. Boleh. Nah, dunia startup atau gimana. Lah ini ada yang Tulungagung hadir dari Mas Dokin Reading. Tulungagung hadir. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya aja, free Kediri Barat hadir. Free juga sini kita sharing aja untuk malam ini masih materinya universal banget dan ya kita harus pungkiri dan impact-nya lumayan besar sekali, apalagi di bisnis ya Mas. Di bisnis itu impact-nya lumayan besar sekali dan apa ya kita terutama yang emang harus fake ya, misalnya harus fake dan harus benar-benar memutar otak gimana kita harus bisa fake di masa pandemi kayak gini gitu kan ya. Melihat dari impact-nya tadi itu luar biasa sekali lah. Apalagi di negara kita masih notabene masih negara berkembang ya. Negara berkembang
itu kan super power aja kayak gitu, apalagi kita nanti Yap. nggak tahu deh nanti. Kalau aku lihat sih nggak tahu ya, kita banyak hal yang nggak dibuka sih soalnya. Ya. Data-data pun kan nggak terlalu terbuka. Banyak yang nggak kelihatan. Aku lebih gampang ngelihat nyari kabar-kabarnya di Referensi. Eropa kayak gitu. Karena mereka terbuka. Oh. Oke. Nah, ini Aku aja menarik nggak banget. tahu impact real dari misalkan layoff gitu. Ya cuma satu artikel tadi doang dari Bu Sri Mulyani. Itu bukan forecast Mas kan, bukan data real. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Doni Novianto. Saran untuk para pengusaha startup. Oke. Ini related sama bidangnya sampean mungkin Mas, yang pastinya apalagi startup ya yang sampean sama ikuti ini pasti kan juga ngikuti juga ya beberapa teman-teman startup yang lain ya, kayak mungkin tadi apa OI terus ada beberapa mungkin teman-teman sampean yang lain pasti juga mengalami ini masalah itu. Nah, itu sarannya apa nih? Aman lihat juga dari pergerakan teman-teman sampean juga yang perusahaannya startup juga gitu. Yang pertama dari pertanyaannya perlu dibedah dulu ya, maksudnya startup ini di bidang apa, servisnya apa, kayak gitu. Kalau jujur kalau yang di daerah di area travel transportation lumayan agak susah sih ngasih saran. Karena kan emang bener-bener circle-nya mati. Maksudnya gak ada orang yang bakal make, misalkan pesan hotel juga nggak bakal pakai kan. Nah, kalau contohnya pemesanan hotel ya, kayak gitu. Tapi kalau yang di ranah bisnis lain, secara generik sih aku nyaranin ya, cobalah slowing down dulu kalau emang benar-benar buntu, pikirin kira-kira apapun yang bisa ngasilin duit, hajar aja dulu. Kayak gitu. Apapun yang bisa menghasilkan cash, hajar aja dulu ini. Hajar aja dulu. Dalam lingkup yang ini ya, dalam lingkup yang di bidangnya mereka ya, di bidang startup itu ya. Kalau ya case-nya OI kan ada yang B2B juga ya, yang khusus ke bisnis. Ya kita nyasar bukan yang di ranah traveling kayak gitu, buat nyari partner. Kayak gitu. Terus kalau case-nya UX Marker, kita benar-benar gencar nyari project saat ini dan nggak menutup project apapun. Jadi cerita aja nih, kita kemarin tuh bikin event workshop lah ya, workshop lumayan lumayan spesifik pesertanya. Tentang pembuatan aplikasi kalau nggak salah ya. Saya sempat ngikutin sih di Instagramnya sih, UX Marker. UX itu, terus ternyata ada tawaran lah, habis setelah itu ada tawaran buat bikin workshop. Nah, padahal itu sebenarnya setelah itunya adalah setelah ketika posisi kita ada di pandemi ya, kemarin itu. Padahal itu pertama kali kita bikin workshop. Ya udah, kita hajar aja. Maksudnya itu potensi dan emang kita lihat kemarin kita bikin juga lumayan sukses penilaian kita, dan kita bisa replicate itu lagi, kita bisa bikin itu lagi. Ya udah, akhirnya kalau emang ada potensi bisnis di area itu, ya udah kita hajar aja. Kayak gitu sih, kayak sisain waktu buat mikir lah, buat motor otak. Kira-kira ada lini bisnis lain yang bisa ngasilin duit nggak? Ngasilin duit yang halal ya.
gitu. Oke. Ini berarti untuk Mas Doni gimana? Apalagi ya startup. Karena Mas Doni ini bisnisnya di bidang Instagram segala nggak salah. Setelah saya Oh ya, kalau nah Instagram menarik. nah, Instagram yang itu masyarakat contohnya berarti perusahaan dalam bidang apa ini? Ini kayak udah Mas Doni ini Instagram terus optimizer sih ya, Instagram optimizer lah kayak gitu sih kayak gitu. Sama YouTube kayak nggak salah sih. Oke, kalau Instagram itu relate-nya ke marketing. Nah, ini rada susah. Kalau case spesifik di marketing, semua perusahaan sekarang lagi ngerem buat ngiklan, ya kan? Iya. Gini, teorinya adalah, Iya bener. teorinya itu semua operational cost yang paling pertama kalau ada apa-apa yang bakal dipotong Di YouTube adalah nah, cost marketing. advertising. Yes. Itu rumus pasti itu. Nah lah, itu nggak bisa dipungkiri. Soalnya itu masih bisa mencari channel yang lain lah. Channel apa ini ya, biar menghasilkan uang gitu kan ya. ya istilahnya marketing itu ada dua pilihan kan, berbayar atau nggak berbayar ya. Iya bener. Ya. Nah, Facebook itu trafficnya pas masa pandemi ini naik gila-gilaan. Kayak ya dalam artian orang mainan Facebook tuh gencar banget lah, ya kan. Tapi mereka nggak bisa dapetin profit banyak, maksudnya peningkatannya nggak bisa eksponensial gitu loh. Karena ya tadi nggak banyak korporasi yang iklan gencar-gencoran. Iya bener. Karena tadi ngerem tuh yang bisa bertahan. Sebenarnya semuanya bisa bertahan asal strateginya benar. Airbnb, aku yakin Airbnb bisa bertahan. Strateginya benar banget. Dia dapetin investment gede, layoff karyawan, cost-nya menurun kan, dia punya cash. Ya udah, harusnya survive ya. Terus dia juga adaptif, dia bikin kayak gini. Airbnb kan ada banyak ya. Jadi kayak dia nyewain hosting gitu. Sama kan ada tour, kayak semacam tour. Jadi orang-orang tuh ngepost, misalkan turis yang mau ke Roma gitu, ada paket tour dinner, gitu. Jadi emang itu platform buat traveling. Pas traveling mau nginepnya sama experience ketika ngapain pas traveling. Nah, si Airbnb ini ketika dia kena krisis ya pandemi kemarin, dia ngerilis experience yang yang online. Jadi kayak dia bikin jadi ya kayak apa ya, sensasinya traveling tapi by online gitu kan ya. Ya, cuman ya emang terbatas. Jadi kayak misalkan awalnya juga sebelumnya juga mereka ada merchant bukan merchant ya, ada orang-orang yang ngepost nemenin tur konser di Tokyo gitu. Jadi kayak orang ntar dibawa ke suatu klub kayak gitu buat dengerin konser si turisnya ini kayak gitu. Nah, yang baru adalah dia bikin kayak gini webinar, terus isinya orang ini konser. Jadi emang corporate-nya lumayan adaptif. Oke. Tadi kayak ada pertanyaan tambahan sih dari Mas Doni ya. Tadi apa tadi Mas? Bisa dimunculkan lagi mungkin. Nah, menurut Bang Arif, yang masih akan bisa bertahan itu perusahaan dalam bidang apa? Ya, aku tetap berpendapat semua bidang bisa survive asal strateginya benar. Si Airbnb strateginya kayak gitu, kita lihat aja nanti. Terus Lufthansa yang aku ceritain strateginya bailout, ya kita lihat aja nanti. Karena kalau korporasi itu udah gede banget,
nggak mungkin dibiarin sama government itu mati. Ya, Ya karena kan? impact-nya besar. Karena impactnya Employee-nya kan juga ya bayangin aja budgetnya misalkan juga Garuda Indonesia mati gitu. Nggak mungkin. nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, masalahnya kalau bisnisnya kecil kayak gimana? Nggak bakal dilirik sama pemerintah kan? Kita nggak ada apa? Katanya ada sih dari pemerintah yang apa sih loan itu, yang buat usaha yang kena dampak. Tuh, tapi kan kayak ya tetap aja perusahaan kecil, startup, ya itu tadi sih solusiku tetap tadi sih putar otak. Kalau kita kreatif, kita adaptif, semua masalah harusnya bisa ditangani. Cuman rumus, aku bilang dari awal kan, aku nggak punya rumus pasti, nggak punya rumus apa ya, F sama dengan M kali A gitu, gaya sama dengan massa kali percepatan, nggak ada rumus kayak gitu. Soalnya setiap bidang itu berbeda-beda loh. Setiap bidang caranya akan berbeda-beda. Setiap bisnis beda, setiap apa ya, background juga beda. Orang di dalam bisnisnya juga beda, timnya beda, penanganannya beda, kondisinya beda-beda. Mantap. Oke. Mas Don, coba jualan apa itu aja Mas Don, jangan cuman marketing. E-commerce kan lagi kencang. Coba jualan aja di Tokopedia, atau Instagram. Baik, tukang maido hadirkan, oke. Oke, kita nggak kerasa Mas, kita udah 1,5 jam ya. Kita 1,5 jam ya. Dan ini menarik juga informasi baru ya buat saya sendiri khususnya, dan buat teman-teman semuanya pasti juga ada beberapa pasti akan baru tahu juga informasi, karena ini emang beberapa berita-beritanya nggak begitu terekspos juga ya di ini, dan ngambil datanya pun juga dari Mas Arief dari dunia internasional ya, emang searchingnya di situ. Ini menarik sekali, dan mungkin next kan karena ini backgroundnya Mas Arief udah tahu nih teman-temannya, teman dari startup, emang bidangnya startup, dan circle-nya juga teman-teman startup juga, apalagi di bidang aplikasi dan sebagainya. Bu, next bisa kita agendakan lah Mas untuk ngobrol-ngobrol apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang apa dunia startup dan sebagainya. Ini next bisa kita agendakan. Oke. Di propose aja judulnya. Aku suka bingung kalau wah, siap. Apa, gitu. Nanti kita diskusi lebih lanjut lah untuk itu. Saya insya Allah kita nanti akan sering ya. Kita akan rutin mengadakan seperti ini. Dan alhamdulillah banyak sekali yang sudah bergabung ya bersama kita, dan banyak mau menyumbangkan ilmunya lah Mas, menyumbangkan ilmunya dan sebagainya. Teman-teman dari ada yang dari kemarin dari APSI ya, Asosiasi Praktisi SEO, yang banyak teman-teman yang sudah mau untuk share ilmunya. Jadi ada dari Kumparan kemarin, terus kita.com juga share dan sebagainya. Alhamdulillah sih. Dan insya Allah nanti teman-teman semuanya kita akan ketemu lagi ya setiap 1 minggu sekali. Dan untuk minggu depan kita akan ngobrol ya. Kita akan ngobrol bersama ini HRD. Nah, ini iklan sebentar Mas ya. Iklan Mas, yaitu dengan Pak Agung Triharso, yaitu manajer HRD perusahaan asing. Habis itu adalah manajer HRD-nya BC ya. Manajer HRD-nya BC, dan juga beliau juga dosen Universitas Wahidiyah. Jadi tentang manajemen HRD ya. Jadi gimana mempertahankan dan mengelola karyawan di masa sulit, di masa pandemi kayak ini. Nah, tadi kita udah dapat info ya dari Mas Arief tentang apa ya, berbagai hal yang menarik ya, yang dari sisi lain dari pandemi ini yang bahkan nanti impactnya juga lumayan wow banget gitu loh. Yeah. Oke, mungkin biar tidak terlalu malam juga Mas, mungkin bisa closing statement
kepada teman-teman juragan online. Nanti langsung tak todong Mas, nanti kita kok sharing-sharing lagi tentang memang bidangnya sampean dan sebagainya. Itu saya perlu tahu sih teman-teman, saya banyak sekali yang pengen banget membuat kayak aplikasi itu, banyak banget pengen hal ini. Nah, nanti sama mungkin promosi boleh sih Mas, kalau teman-teman yang mungkin bisa tanya-tanya tentang pembuatan aplikasi atau pengen konsultasi ya tentang pembuatan aplikasi atau gimana, nanti kalau ngubunginya ke UX Maker kemana, mungkin bisa diinfokan juga sih ke teman-teman Mas. Oh ya, ke webnya aja uxmarker.com. Di situ ada kontak lebih lanjut sih ke marketing kita. Oke. Nah, jadi mungkin teman-teman juragan online yang kemarin tanya-tanya ya. Kemarin sebenarnya ada beberapa teman-teman yang tanya Mas memang kan tentang membuat aplikasi, dan gimana sih caranya, jawabnya seperti apa. Karena juragan online sendiri kan kelihatannya lebih ke marketing lah, digital marketing lah. Kita Instagram nanti, juga ada, search saja UX Marker. UX Maker ya, bisa ke Instagram UX Maker, dan juga nanti bisa search di Google ya, uxmaker.com Mas ya, uxmaker.com. Itu bisa sih, UX Maker ya. Oke. UX Maker ya, UX Maker. UX Maker gitu. Dan nanti bisa searching aja ke situ. Nanti kalau teman-teman yang penasaran atau mau pengen konsultasi, yang pengen buat aplikasi, monggo bisa langsung hubungi ke situ, dan kita nanti akan bertemu lagi ya dengan Mas Arif, dengan tentunya dengan tema yang berbeda juga. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mas Arif informasinya. Terima kasih juga sharing ilmu dan juga info-info juga yang oke. Ini menarik banget, dan insya Allah juga akan menambah wawasan teman-teman semuanya, juga moga-moga juga berkah juga sampean ilmunya, tetap sehat, lancar rezekinya. Siap. Oke, sama-sama. Oke, siap. Tadi mau closing statement ya? Closing statement. Ada mungkin closing statement yang disampaikan? Enggak sih, paling yang tadi aja sih, everything will be fine sih in the end. And if everything will be fine in the end. It's not the end yet. Kalau belum fine berarti belum the end. Itu aja. Semuanya akan baik-baik aja lah akhirnya. Yeah. Tapi kan kalau misal itu belum, ya ini belum berakhir gitu kan ya. Yeah. Ini masih bukan putar otak. Masih harus putar otak, dan apalagi teman-teman yang baru mulai bisnis atau mungkin buntu di bisnisnya, harus putar otak gimana cara kita untuk bertahan. Yeah. Minimal 1 tahun ini atau paling enggak tahun depan lah, kita harus bisa fight dan survive di masa pandemi ini. Oke, terima kasih Mas Arif, terima kasih juga teman-teman juragan online telah hadir di kami, dan saya ingatkan lagi teman-teman, webinar ini tujuannya adalah untuk menggalang donasi, yang nanti donasinya semuanya kita berikan kepada rumah zakat ya. Donasi kita berikan ke rumah zakat, akan disalurkan kepada rumah zakat untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, dan juga untuk penanganan COVID-19. Nanti bukan kita yang menyalurkan, tapi yang menyalurkan adalah rumah zakat. Jadi monggo, mungkin kalau teman-teman bisa berbagi rezekinya, insya Allah kalau di masa pandemi ini kita saling support, saling bantu, itu akan lebih meringankan lah. Ya. Oke, mungkin gitu. Terima kasih Mas Arif, dan terima kasih teman-teman semuanya. Oke. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya di minggu depan, dan sampai ketemu lagi Mas Arif di materi berikutnya ya. Nanti langsung kita undang lagi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang materi apa yang bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Arif. Selamat istirahat dan selamat malam. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo.